Jejak sejarah membuktikan bahwa sejak dahulu di kota Yogyakarta telah berkembang hubungan harmonis antara etnis Tionghoa dan Jawa. Dan bukti sejarah tersebut dapat kita temukan di Kampung Ketandan, Yogyakarta. Pusat kota Jogja dengan segala keunikan dan keberagamannya, penuh dengan romantisme masa lalu. Arsitektur bangunan di kawasan ini memang didominasi dengan nuansa tempo dulu, nuansa keberagaman, dan multi etnis. Sebuah kampung bersejarah yang sebenarnya selalu dilewati banyak orang jika berjalan ke selatan Malioboro. Namun, pesonanya kadang terlewatkan karena orang sudah terlalu asik berbelanja. Dulu kampung di sepanjang jalan ini bernama Kampung Pecinan. Namun kini Jalan Pecinan diganti dengan nama Jalan Ahmad Yani. Salah satu kampung pecinan yang letaknya memanjang di sebelah timur Jalan Ahmad Yani hingga Pasar Beringharjo adalah Kampung Ketandan. Kampung Ketandan ini memiliki sejarah panjang. Ketandan berasal dari kata tondo atau tanda, bahwa sekitar 200 tahun yang lalu telah bermukim orang Tionghoa di kawasan ini yang menjadi cikal bakal etnis Tionghoa di Yogyakarta. Kampung ini dibangun bersamaan dengan pembangunan Puro Pakualaman. Menurut catatan sejarah, Kampung Ketandan muncul sebagai kawasan pecinan sejak abad 18. Pada masa itu, pemerintah Belanda menerapkan aturan yang membatasi pergerakan serta membatasi wilayah tinggal etnis Tionghoa seperti halnya yang terjadi di kota-kota lain. Dengan izin Sri Sultan Hamengkubuwono II, warga Tionghoa kemudian boleh menetap di tanah yang terletak di utara Pasar Beringharjo dengan harapan dapat mendorong aktivitas pasar karena kondisi perekonomian pada masa itu masih lemah. Bersama-sama dengan etnis India dan Arab, etnis Tionghoa di Yogyakarta mulai membangun perekonomian melalui aktivitas perdagangan. Pada awal abad 19, kawasan pecinan mulai menjadi basis perekonomian menyaingi wilayah kota gede. Pusat perdagangan ini kemudian meluas ke utara hingga Stasiun Tugu dan Grand Hotel Yogyakarta atau sekarang menjadi Hotel Garuda. Jalan yang dulunya jarang dilalui kecuali hendak menuju keraton, kemudian berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan dengan nama Jalan Malioboro. Menjelang tahun 1950-an, sebagian besar warga Tionghoa Ketandan mulai beralih usaha ke toko emas dan permata. Usaha tersebut mendulang kesuksesan sehingga dijalankan turun-temurun hingga kini. Karena itu, tak heran jika kini Kampung Ketandan lebih dikenal sebagai pusat perdagangan emas dan permata daripada sebagai pecinan. Warga Tionghoa secara turun-temurun berdagang di rumahnya sendiri atau yang dikenal dengan istilah rumah toko atau ruko. Begitu pula di kawasan pecinan yang terletak di seberang Pasar Beringharjo. Di sini terdapat sebuah toko obat yang sudah cukup lama berdiri, yaitu toko obat Bung Gemuk. Di toko ini dijual berbagai macam obat tradisional Jawa yang kemanjurannya telah dikenal di seluruh penjuru dunia. Hingga kini, sekitar 70% warga Ketandan adalah orang Tionghoa, sedangkan sisanya terdiri dari orang Jawa, Banjar, dan campuran. Saya kira tidak ada masalah. Nah, sekarang pun juga tidak ada masalah, cuma ada perubahan. Komposisi di Ketandan ini banyak mereka yang keturunan Tionghoa itu kan banyak yang sudah sepuh. Anak-anaknya banyak yang sudah tidak tinggal di sini, rumahnya dijual. Jadi banyak juga yang sudah tidak asli sini misalnya.
Lalu untuk ragam jenis mata pencaharian juga sudah banyak yang berubah juga. Dulu Kampung Ketandan identik dengan toko emas zaman saya kecil. Jadi pagi-pagi banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak dari desa-desa itu sudah antri di toko emas. Sekarang tidak ada. Ketandan juga merupakan saksi sejarah akulturasi antara budaya Tionghoa, keraton, dan masyarakat Yogyakarta. Di kawasan inilah banyak masyarakat Tionghoa tinggal dan membangun kehidupan, sehingga akhirnya masyarakat umum mengakui Ketandan sebagai kawasan pecinan kota Jogja.